Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar tentang tema 4, subtema 1, pembelajaran 4. Globalisasi, membuat dunia tanpa batas. Kita bisa berkomunikasi dengan teman-teman kita di tempat yang berbeda. Apakah ada contoh lain dari era globalisasi yang kamu rasakan? Bacalah teks berikut. Globalisasi, dunia tanpa batas. Globalisasi, sebuah kata yang sering kita dengar dalam berbagai topik percakapan. Sebuah kata yang sering kita baca di surat kabar atau majalah. Apa arti globalisasi? Globalisasi dapat dimaknai sebagai sebuah proses mendunia. Seluruh bangsa dan negara di muka bumi ini semakin terhubung satu dengan yang lain, seakan tidak terpisah oleh batas wilayahnya. Era globalisasi ini seakan dunia tanpa batas. Kita dapat menemukan berbagai produk dari Jepang, Korea, Cina, Amerika, Jerman, dan berbagai negara lain. Begitupun produk Indonesia juga ditemukan di banyak negara. Kita juga dengan mudah menyaksikan siaran langsung dari berbagai belahan dunia melalui tayangan televisi. Kita pun merasakan betapa mudahnya berkomunikasi dengan sahabat dan keluarga. Kita bisa menelpon atau mengirim email kepada teman-teman kita yang jauh. Kita merasakan seolah-olah tidak ada lagi batasan satu tempat dengan tempat lain di era globalisasi ini. Setelah membaca bacaan tadi, kerjakan tugas berikut pada buku tugas bahasa Indonesiamu masing-masing. Untuk soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan ungkapan dunia tanpa batas pada bacaan di atas? Jelaskan. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan globalisasi? Berikan contoh dalam kehidupanmu sehari-hari. Yang ketiga, apa pengaruh globalisasi yang kamu rasakan saat ini? Yang keempat, gambarkan secara visual bahwa globalisasi membuat dunia tanpa batas. Boleh digambar di buku gambar atau tetap dikerjakan di buku bahasa Indonesiamu. Sekarang amatilah lingkunganmu. Ceritakan keberagaman ekonomi yang ada di sekitarmu. Kemudian ceritakan kepada teman-temanmu apa hasil pengamatan kalian sama dan diskusikan secara bersama-sama. Kemudian mengapa ekonomi setiap orang beragam? Kalian jawab juga. Dan apa saja yang mempengaruhi keberagaman tersebut? Kalian sebutkan beberapa pengaruh keragaman ekonomi tersebut. Sikap apa yang harus kita kembangkan melihat keberagaman ini? Setiap orang dilahirkan dengan perbedaan dari Tuhan, termasuk dalam hal ekonominya. Keterampilan, pendidikan, dan sikap akan mempengaruhi kondisi perekonomian seseorang. Kita harus saling menghargai
semua orang dengan keberagaman ekonomi yang berbeda. Ketika keluarga kita cukup berada, janganlah sombong, bantulah yang membutuhkan. Jika keluarga kita masih kekurangan, jangan malu dan iri dengan mereka yang mampu. Teruslah berusaha dan tingkatkan kemampuan diri. Untuk selanjutnya, ceritakan tentang kondisi ekonomi keluargamu. Tulislah rencana-rencana yang akan kamu lakukan untuk menghadapi era globalisasi ini. Di era globalisasi dibutuhkan keterampilan dan kemampuan yang baik. Terus tingkatkan dirimu. Kamu pasti siap menghadapi era globalisasi. Adakah barang-barang yang merupakan pengaruh dari era globalisasi di sekitarmu? Telepon genggam merupakan alat komunikasi yang banyak digunakan oleh masyarakat. Coba perhatikan kardus pembungkusnya. Apa bentuknya? Bisakah kamu menunjukkan diagonal bidangnya? Kemudian untuk tugas di rumah, silahkan menemukan diagonal bidang dan diagonal ruang kubus. Alat-alat yang dibutuhkan dalam kegiatan ini adalah gunting, lem, alat tulis, spidol, double tip atau selotip atau lem. Bahan-bahannya yaitu lidi atau tusuk sate atau sedotan, benang kasur, dan kalender bekas. Apabila kerangka kubus yang sudah kamu buat pada pertemuan, ambillah kerangka kubus yang sudah kamu buat pada pertemuan kedua. Bagaimana cara menemukan diagonal bidang pada kubus? Perhatikan bidang A, B, C, D. Ambillah kerangka kubus yang sudah kamu buat pada pertemuan kedua. Bagaimana cara menemukan diagonal bidang pada kubus? Perhatikan bidang A, B, C, D. Ikatlah ujung benang wol pada sudut A. Tarik ujung lainnya pada sudut C. Benang dari A, C adalah merupakan diagonal bidang. Ada berapa diagonal bidang yang terdapat pada kubus? Jelaskan jawabanmu. Tulislah nama pada kotak berikut. Kalian cari diagonal bidang dan kalian tulis jawaban kalian pada buku. Bagaimana cara menemukan diagonal ruang pada kubus? Diagonal ruang pada kubus tersebut adalah garis AG, BH, DF, dan CE. Jika kita tarik benang dari A ke G dan A ke C, maka akan dihasilkan bangun datar baru. Tahukah kamu apa nama bangun datar tersebut? Ada berapa diagonal ruang yang terdapat pada kubus? Jelaskan jawabanmu. Tulis nama-namanya diagonal ruang tersebut pada buku tulis kalian. Kamu telah melakukan percobaan untuk mengetahui diagonal bidang dan diagonal ruang. Kamu telah melakukan percobaan untuk mengetahui diagonal bidang dan diagonal ruang pada kubus. Buatlah beberapa sketsa
yang menunjukkan proses kamu mengetahui diagonal bidang dan diagonal ruang pada kertas berpeta. Gambarlah pada buku tulis kalian dan tulis simpulanmu tentang sketsa yang telah dibuat. Demikian pembelajaran kali ini, semoga dapat bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.